Ayo ingin menghias ruang tamu dengan rak seperti di bawah ini. Untuk menghemat, ia ingin membuat sendiri rak tersebut. Ketiga kotak ukurannya harus sebangun. Ya, kalau harus sebangun berarti perbandingannya wajib sama ya. Perbandingan wajib sama. Maka ukuran kotak yang mungkin adalah, kita jawab yang A ya. Yang A itu ukurannya 30 kali 60. Kita kecilkan. 30 kali 60 itu kalau dikecilkan adalah 1 kali 2 ya kan? Ya Bapak Ibu? Ya. Ya, betul. 20 kali Ya. 40 juga 1 kali 1 kali 2. 2. Ya sama ya, perbandingannya sama ya. Perbandingannya sama yang Iya. satu lagi. Tinggal satu lagi. 15 kali 20 itu kalau tidak salah 3/4 ya. 3 kali 4. Iya. Tidak sama ya. Tidak sama, Pak. Harusnya sebangun. Bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Yang B. Jawaban. 45 kali 90 kalau saya kecilkan 1/2. 1 kali 2 ya kan. Iya, 1 kali 2. 30 juga 1 kali 2. Iya. Ya. 20 1, 2. 1 kali 2 sama. sama ya. Berarti Iya. jawabannya adalah yang B. 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 Oke ya. Ya, Pak. Bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Lanjut ya. Kita hapus dulu. Ngerti ya? Udah ngerti ya? Oke, kita hapus. Oke. Ke soal nomor selanjutnya, masalah kecepatan. Supir travel ingin mengantar penumpang ke Bromo. Penumpang ingin melihat matahari terbit di atas Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai pukul 3. Karena kondisi menanjak, macet, dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka harus memulai perjalanan paling lambat pukul, Cari waktu dulu, kita bikin rumusnya dulu. Jarak JKW, cari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti 110 km dibagi dengan 45 km per jam. Kalau susah baginya jangan dibagi, tapi dikecilkan. Sama-sama dibagi berapa tuh? 5 ya. Sama-sama dibagi 5, berarti ini berapa nih? Bagi 5. 20. 22 per 9. 2 per 9. 9. Dan ya? Iya. Oke, 22 per 9. Oke. 22 per 9 jam. Nah, dikecilkan lagi. Berarti kita bagilah. W sama dengan berapa nih kira-kira? 2,4. Berapa? 2,4. 2,181. Ya kan? Tinggal 4, 40, 4 lagi, 4 lagi. Ya kan? Iya. 2,44 jam. Ambil 2 angka ulang koma. Oke. Setelah ini baru kita pindahkanlah yang koma itu. Karena ini kan waktu ini 03.00 nih kan. 03.00. Yang ini adalah jam. Yang sebelah kanan adalah menit. Ya kan? Ya kan? Iya. Nah, jadi kita ubah ini. Yang 2 jam. Ya. Ditambah 0,44 kita ubah yang ini jadi menit kali 60 menit. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Oke.
Berarti W sama dengan 2 jam kira-kira 0,44 dikali 60 berarti itu sekitar 26 ya. 26,4 menit ya kan? Iya. Oke, ya. Sekarang kalau sampainya harus pukul 3, harus sampainya pukul 3 ya, harus sampainya pukul 3, maka pukul berapa berangkat? Ya, pukul dikurangin aja. Dikurangin 03.00 dikurang dengan 02.26. Ya, kita ulangkan. Berapa nih? Nggak bisa, pinjamlah dia ini jadi 02, ini jadi 60 karena minjam. Bisa dipahamin ya? Oke, karena minjam berarti bisa dipahamin ya. Jadi kurangnya berapa nih? 34. 34. Berarti 00.34 paling lambat mereka berangkat. Yang mendekati mana sini? Nggak boleh lebih ya. Yang mendekatin. Yang D. D. Oke. Pahami dulu caranya. Biar kita lanjut ke soal berikutnya. Pahami dulu. Itu teh soal teh ketutup atasnya apa ya itu teh? Itu sopir, Bu, supir travel gitu aja loh, Bu, tulisannya. Supir. Iya, supir travel. Supir travel. Itu nggak terlalu pusing, Bu. Yang penting kan yang ada angka-angkanya. Cara cepatnya nggak ada, Pak Amir. Apa? Cara cepat tanpa menghitung. Ya, mana ada, Bu, cara cepatnya nih. Waktu adalah jarak bagi kecepatan ya. Jangan kita bagi jawabannya 2,4 jam. Nggak bisa, Bu. Ini harus bagi dulu ya. Ini harus Oke. dibagi dulu. Nggak bisa. Ini harus matematika, harus membagi. Ya, harus bisa operasinya kan. Rumusnya kan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ibu tinggal bagikan. Tinggal mengubah ini aja yang susah. 2,44 jam ini harus ubah menjadi 2 jam menjadi menitnya. Yang koma 0,44 ini ubah ke menit. Di 26,4 menit. Karena berangkatnya pukul berapa berangkat? Berarti dikurang 3.00 karena sampainya pukul 3, lama di perjalanan 2 jam 2 jam 26 menit. ya. 2 jam 26 menit, maka dikuranglah dengan harus sampai pukul 3 tadi. Jadi jawabannya adalah 00.30 yang paling dekat. Oke? Soal kemarin EPI Pak Amir, UP. Iya, emang soal UP, Bu. Sama, Bu. Kemarin TEPI nggak bisa jawab Pak Amir ini. Ya. Bisa dipahami sekarang nih? Ya, ini salah satu Bisa, Pak. soalnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ini kita lanjut jawab ya. Bisa dipahami nih kan? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soal UP juga. Jadi kita bantikan Pak soal UP yang kemarin ada nih. Inilah soalnya. Ya, ini Pak Amir bener ini. Vina, Gary, Henny, dan Iqbal berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan pada diagram berikut ini. Vina, kita analisis Vina 25, Gary 20, 20. Henny 12. di tengah-tengah ini berarti 13. 12,5 di tengah-tengah loh, Bu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Paham? Oke, ajan. Soal kemarin ini UP. Iya, emang soal kemarin, Bu. Sama aja. Sama juga aja. Iya, ini soal kemarin. Udah. Kenapa ya telat kita ikut Tarif. bimbelnya? Tarif telepon ya enggak lah, Bu. Ibu, kalau ini kan saya dapat ini juga. Saya dapat ini juga ya, apa namanya? Ya member saya kemarin hanya 75% yang lulus. Ya 75% dari total. Oke, kita udahlah, nggak usah bahas dulu lagi. Kita pahami konsepnya dulu aja. Tarif telepon adalah 50 per menit dan tagihan total. Ini kan dapat FR, Bu. Tagihan telepon keempat orang tersebut pada bulan September adalah 240.000. FR didapat setelah ujian. Pernyataan berikut yang dengan yang sesuai dengan data adalah oke. Per menitnya 50. Ya.
Totalnya 240.000. Maka datanya berapa jam dia? Kita bagikan 240.000 berapa menit dapatnya waktunya? Dibagi dengan 50. Tinggal kita coret-coret. Berarti dapatnya adalah ini sekitar 4.800 80. 480. 80. 4.800 apa 480? 80. 80. 80. 4.080. 480. 45. 4.800 apa 2.400. ini kan 240.000. Jadinya 24.000 ya kan? Iya benar. Iya. Benar tuh, benar. Kirain nolnya 2 dicoret. Bisa dipahamin sampai sini? 800. Iya bisa. Benar? Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ini? Ini benar nggak? Iya Bu Sila? Iya, Benar. Betul, Pak. Betul. Di menit ya. Menit. Pelan-pelan aja Bu. Matematika pelan-pelan, jangan usah buru-buru ya. Ingat matematika jangan dikerjakan di awal tapi di Di akhir. Akhir. Jangan di awal, tandai soalnya. Jangan pernah di awal. Oke. 4.800 menit. Ini waktunya dalam apa penggunaannya? Dalam apa nih? Dalam apa satuannya? Jam. Ya. jam. Ini dalam menit. Berarti diapain? Bagi Jam ke jam. Diubah kemana? Diubah ke Jam. jam. Dibagi Dibagi berapa? 60. Bagi 60 berarti 80. 80 jam. 80 jam. 8. 80 jam ya? Iya, 80 jam. 80 jam. Bisa dipahamin? Bisa. Insyaallah. Yang ini Iqbal, sisanya Iqbal ya. Sini udah berapa, Bu? 25 tambah 20? 57,5. 57,5. Itu sisanya? Berarti Masih 57,5 nih. Ini ada 80 jam datanya yang dipakai. Berarti sisanya berapa kira-kira? 57,5, 22,5 ya? 22,5 benar? iya. Berarti Betul, Iqbal, 22,5. Iqbal di sini ada waktunya adalah 22,5. Pahami dahulu baru kita lanjut ke soal. Pahami dahulu. 22,5. Dapat di mana, Pak? 22,5, Pak. Totalnya berapa, Bu? Dikurang. Total apa nih, Bu? Totalnya, Bu? 80 kan? Total Bu? jumlah. Bu, total 80 kan, Bu? Iya. Yang dipakai 25, 20, 12,5. Sudah 57,5. Dapat 22,5 adalah dikurangkan. 80 dikurang 22,5. Maksudnya sisa dari keseluruhan 80 dikurangi 25, 20, 12,5. Iya, benar. Sisanya itu, Pak. Iya, benar, Bu. Sisanya kan ditanya sisanya kan? Iya. Kan? Iya, Kan Pak. Iqbal yang nggak tahu kan? Iya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Iya. Ya, Pak. Iqbal yang nggak tahu. Oke, dapat Iqbalnya 22,5. Tinggal analisa jawabannya. Tagihan telepon Iqbal. Entar dulu 22,5 itu tuh dari 80 Dikurang penjumlahan ini. 57,5. 5 tambah 20 tambah 12,5. 5 kurang 20 kurang 12,5. Sama dengan 22,5. Ini kan ini total ini, Bu. Total ini harus 80. Iya. Ini masih 25, 45, 57,5. Maka ini sisanya kan? Iya. Sisanya adalah Jadi 22,5. 22,5. Oke? Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Yang A, tagihan telepon Iqbal lebih sedikit dari Heni. Bandingkan aja. Iqbal 22,5, Heni 12,5. Salah. Salah ya? Salah. Tagihan telepon Gary sama banyaknya dengan Iqbal. Salah. 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 Di antara mereka berempat, Iqbal paling sedikit melakukan telepon. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak melakukan telepon. Betul. Salah. Salah. Nah, Paling banyak. Tagihan Nah, itu. apa namanya? Tagihan telepon Iqbal lebih banyak dari Gary. Benar. Betul. Oke. Oke. Oh iya, salah. iya. Pahami dulu cara penyelesaiannya. Pak ulangi Pak. Amir, nanti hasil coret-coretannya seperti biasa dikirim Pak. Iya, Bu. Bentar, Bu ya. Iya. Ini bisa yang Pak diulang, saya ulangin ya, Ulangi Pak. Oke, saya ulangin pelan-pelan dulu. Sekali lagi Pak. Ya, matematika maju pelan-pelan, santai ya, Bu. Apa, Bu? Saya
Oke. Vina, Gary, dan Henny, saya mute dulu semuanya. Vina, Henny, dan Gary, dan Iqbal berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan, mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan pada diagram batang berikut. Tarif telepon adalah 50 per menit. Ingat, satuannya menit. Dan total tagihan telepon keempat orang adalah 240.000. Berarti cari dulu waktunya ini totalnya. Berarti 240.000 dibagi dengan 50. Maka tinggal coretkan satu persatu nih nolnya. Berarti sama dengan 24.000 dibagi 5. Berarti adalah jawabannya sini adalah 4.800 menit. Ini dalam menit ya. Kenapa ini dalam menit? Bisa dipahamin ya. Sedangkan di double ini dalam jam. Ya, dalam jam. Berarti 4.800 bagi 60 berarti jawabannya adalah 80 jam. Totalnya semua total orang tuh pakai telepon adalah 80 jam. Dibagi 4. Vina make 25. Gary make 20. Henny make tengah-tengahnya ini adalah 12,5. Di sisanya si Iqbal. Harusnya 80. Sini sudah 57,5. Maka si Iqbal adalah dikurang-kurangkanlah 80 kurang 57,5. Dapatlah si Iqbal itu 22,5. Bisa dipahami? Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Totalnya ini 80 jadinya. Pas kan? Oke. Udah, tinggal analisa jawaban. Analisa jawaban tinggal dianalisa. Ya, tinggal dianalisa jawaban. Oke. Tagihan telepon Iqbal lebih sedikit dari Henny. Iqbal 22,5, Henny 12,5 salah. Tagihan telepon Gary sama banyak dengan Iqbal salah. Gary 20, Iqbal 22,5. Di antara mereka berempat, Iqbal paling sedikit. Salah, Iqbal terbanyak kedua. Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak. Salah, yang paling banyak adalah Vina. Tagihan telepon Iqbal lebih banyak dari tagihan telepon Gary. Iya, betul. Ini dulu, biar kita lanjutkan. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Paham. Ya, lanjut ya. Lanjut. Pak. Lanjut. Pak, lanjut. Yang ini ntar dulu ya, yang ini ya. Ini jangan dulu karena ini agak rumit. Taruh bawah dulu. Yang cuman hitungan cuma sedikit kok, Bu. Cuman ini juga. Hitungannya sedikit. Oke. Rudi ingin mengecat dinding cuman 5 atau 4 hitungannya. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 x 4 dengan tinggi 3 meter. Kamar tersebut terdapat pintu kamar dengan ukuran 1 x 2 dan jendela 50 x 10. Jika setiap 8 nih, 8 ya. Nih kalau nggak salah saya 8. Jika setiap 8 meter kuadrat, 8 meter kuadrat memerlukan 1 kilo cat, maka butuh berapa kilo cat si Rudi ingin mendekor atau mengecat kamar tidurnya, dinding kamar tidurnya. Kita analis dulu kamar tidur. Dinding kamar tidur, dia bentuknya tadi balok. 4 kali 4 Itu yang dicat yang mana, Bu? Atas bawah dicat, enggak kan? Iya, enggak. Enggak ya? Kiri kanan muka belakang. Dinding Berarti kamar tidur Bagian dalam. Bagian dalam berarti yang samping kanan, samping kiri, depan belakang, ya kan? Iya. Oke, yang Depan ini belakang. 5, 4, 3. Paham, Nil? Iya. 5, 4. 3. Dari situ. Ya. Sudah? Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. 60. Yang dicat adalah kamar tidurnya, dindingnya. Berarti dinding bagian depan. 5 dikali 3, ya kan? Iya. 5 kali 3 berapa?
15. 15. Kalau ada 2 dinding, 30. 30. bisa dipahamin. Oh, Saya gitu. ulangin. Bagian depan dulu di chat ya. Ya, 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 ya. Nama bagian belakang. 5 kali 3. Tinggi 3 kan? Tinggi Ya. 3 kan? 15. 15. Ada 2 bagiannya. Ada 2 bagiannya. Depan belakang. Depan belakang. Berarti 15 kali 2, 30 benar? Iya. Benar ya? Ya. Oke, yang di chat ya. Ditambah dinding bagian samping kiri, samping kanan nih. Yang ini. 4 kali 4 3 kali 3. kali 2. 4 kali 3 berapa? 12. Karena ada 11. samping kiri, samping kanan, jadi berapa? 24. 12 dan 24. 24. Berarti ini 54 meter. Segi. Sampai sini bisa dipahamin? Paham. Bisa Pak Bisa. Ibu? Ulang, Pak. Sekali lagi. Ulang Pak, maaf. Pak, ulang, Pak. Ulang, Pak. Itu Ya, 3 ya, dari ya, mana, ya. Pak? Ya, entar. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 kali 4 dan tinggi kali 3. Ada Bu? Itu bacaannya Bu. Ada. Ada. 3 dari mana? Dari situ Bu. Oke, kita Kali gambar. 5. Kita gambar dindingnya dulu. Berarti Gambar dindingnya dulu. Gambar dulu ininya biar paham. 5 panjang, 4 lebar. Ini kan gambarnya kan? Ya. Oke. Yang di chat adalah yang pertama kita bikin chatnya warna hijau. Ini yang di chat ini. Ya kan? Sama ini, ya kan? Ya, Pak. Depan sama belakang, ya kan? Paham? Paham. 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 Nah, paham. Ukurannya berapa aja tuh? 5. 5. 4. 5, 4, 3. Tinggi 3. Tinggi 3. 3 juga nih kan? Iya. Ya kan? 3 kan? Paham tuh, Bu? Ya. Paham. Paham. Ini 4, ya kan? Nah, udah. Oke, paham ya? Udah. Berarti yang di chat adalah bagian depan. Bagian depan itu 5 dikali 3, benar? Dikali 3. Iya, benar. Iya. Ya. 15. Chat sama dengan 15 ya. Iya. Ya, 15. 15. Dinding sama Iya. dengan dinding belakang kan? Oh iya. 15 kali 2. Depan belakang, berarti 30. 30. Tambah yang ini yang bagian kiri atau kanan nih 4 4 kali kali 3. 12. 2 berarti 24. 24. totalnya 54. Betul. Betul. Ya, benar. Ya. Yang di chat adalah dindingnya ya kan? Iya. Ya. Oke, yang chat ini ya. Berarti pintunya enggak ya? Tidak. Pintu sama jendelanya kurangkan. Pintu sama jendelanya. Berarti yang tidak di chat, nanti dikurang. Tidak chat adalah pintunya. Pintu berapa? 1 kali 2 berapa? 1 kali 2. 2. Wah, ditambah berapa nih? Jendela. 0,5 dikali 1 ya kan? Diubah kan? Sentimeter, ubah ke meter. 5. Eh? 5. 0,5. Dari 0,1. Iya, iya. Kan? Iya. Di 2,5. Dipahamin? Bisa. Dipahamin, ntar ya. Oke, bisa dipahamin ya. Berarti ini yang mau dicat 54, sedangkan yang tidak dicat ada 2,5. Jadi total yang dicat hanya 51,5 meter kuadrat. Pahami itu dari mana dapat itu? 54 dikurangi 0,5. Kurangin 2,5. Ya, bisa dipahamin? Bisa. Iya. Bisa dipahamin? Oke. Amin. Bisa dipahamin ya? Ya. Jika Mudah-mudahan ya. yang keluar seperti ini Nah. cuma Bu, hitungan matematika cuma 5 soal, Bu. Jadi bisa dipahamin lah, Bu ya. Nanti Ya, saya jadi jika setiap ini kan soalnya yang kemarin, nanti ada soal yang UP yang bulan Juli atau bulan apa tuh ada juga, kita bahas juga. Pelan-pelan aja sejam-sejam. Jika setiap 8 meter kuadrat memerlukan 1 kilo, ini berapa meter nih? 51,5. Iya, 8 meternya bagi 1, bagi aja ya. Dibagi. Bagi 8. Tengok logikanya dulu. bagi 8. Nah, 50 ini berapa jadi itu?
51,5. Nggak usah gitu, loik aja. 8 kali 6,4 meter. 6,43. Berapa? 6,43 6,4 kilo. Nah, Ya, anggaplah segitu ya. Geng. Berarti Ibu kira-kira beli catnya, adakah jual cat 6,4 kilo? Ada. Nggak ada. 7. Paling ada 7. 6, Yang 7. 7. Ibu masa ngecat rumah kurang? Kan nggak mungkin. Tuh, Pak. Pak, itu Pak maaf pembulatannya itu kan itu Nggak ada. Bu, 6,4. perhatikan Bu, caranya Bu, bukan pembulatan-pembulatan Bu. Ibu harus paham dulu. Ya, yang lebih. Ini bukan pembulatan, ini ngecat. Memerlukan paling sedikit titik Kan nilai anak. kilogram cat. Ibu ngecat. Ibu ngecat, kalau beli 6 kilo nggak tercet. Ya kan? Nggak selesai. Nggak selesai. Lebih, Belinya harus lebih. 7 kilo. beres. Kalau lebih. Ini bukan pembulatan Bu, beda Bu ya. Ini bukan pembulatan ya. Ya. Nah, Ya. ini adalah ngecat. Kalau Ibu beli 6 kilo nggak cukup. Masih 6 kali 8 berapa? 40 lah. 48. Nggak cukup untuk ngecatnya. Tapi kalau beli 7 lebih. Tapi semuanya selesai kamarnya. Paham? Iya. Paham. Oke, pahami dulu biar kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf Pak, itu 2 apa? Tadi ketinggalan sinyalnya 2 tambah 0,5 dari mana ya Pak? 2 pintunya Bu. Salah. Bentar ya, nih. Pintunya Bu. Pintunya 1 kali 2. Oh iya. Karena pintu tidak dicat. Nah, yang Itu dicat sama jendela. yang Sama dicat jendela. hanya dinding depan, dinding belakang, samping kiri, samping kanan. Halo maaf Pak, mau nanya. Ya silakan Bu. Yang 6,4 dari mana tadi Pak ya? 50 kan, ini kan butuhnya, bentar ya, saya ulang nih. Butuhnya berapa cat kan? Catnya berapa yang dibutuhkan? Oke. Cat yang dibutuhkan ini bilang adalah total ruangan 51,5 meter kuadrat dibagi 8 meter per 1 kilonya kan gitu. Per kilogramnya. Berarti sama dengan 51 bagi 8 6,4 kilogram. Kira-kira Ibu beli catnya berapa? Lebih atau kurang? Lebih. 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 7 ya? Iya Pak. Bukan pembulatan, tapi masalah ngecat rumah. Ya Pak. Bisa dipahamin? Cuman itu Bu yang dihitung, nggak ada lagi yang lain. Cuman ngitungnya cuma 5. Hitungan cuman 5, nggak ada lagi. Jadi kerjakan hitungan 5 ini di akhir Bu ya, bukan di awal ya. Iya, Pak. Siap. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 0,5 dari mana Pak? Apa Bu? 0, paham. 0,5 ini? Jadiin meter. Ini Bu, jendelanya Bu. Jendelanya ya. Saya jelaskan dulu. 0,5 dari mana ini jendela Bu? 0,5 dikali 1. Ubah ke meter, maka jadinya 0,5. Paham Bu? Itu jendela. Tuh jendelanya. Nah. Ruangan yang dicat adalah yang ini ya, yang depan dan yang belakang. 30 dari mana? Nih 35 kali 3 yang depan. 15 tambahin lagi 15 yang belakang. 30. Yang samping kiri, samping kanan 4 kali 3. 12. Tambahin yang ini. 4 kali 3 juga. Maka juga 24 jadinya. Totalnya 54. Pintu kan nggak dicat. Yang dicat ada dinding kamar aja. Jadi pintunya adalah 1 kali 2. Ini 2. Jendelanya 0,5 kali 1 0,5. Maka 2,5 yang tidak dicat. Yang dicat 54. Yang tidak dicat 2,5. Tinggal kurangi aja. Berarti pengurangannya adalah 51,5. Jika 1 kilonya 8 meter kuadrat. Maka kalau total kita 51,5 bagi aja. Dapatnya 6,4 kilo. Maka lebih kurangnya 7 kilo. Biar supaya tercat semuanya. Oke. Ya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Bisa Pak. Bisa, Iya. Pak. Insya Allah bisa. Saya pun. Pak Amir, Iya Bu, silakan. ini sudah dapat berapa soal nggak Pak? Saya tadi kelewat Pak. Ya. Baru ntar, ini Bu. saya. Ntar Bu, nanti ulang Bu. Sabar dulu Bu ya. Nah, Oke. ini masih kena ntar ya. Oke.
Oke. Masih 1, 2, 3, 4, 4 Bu. Nah, Empat. ada ada soalnya satu lagi nih yang gampang sih. Mana dia? Ada pula di sini. Di sini deh. Nah ini. Ini soalnya ya sama, hampir sama lah. Ini bisa Ibu kerjakan nanti setelah saya kerjakan ini, Ibu kerjakan ini. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, ya, nanti saya ajarin nih. Oke, nomor ini 32 nih soal kemarin juga, nomor 32. Ini gampang juga nih. Untuk mempermudah melihat perbandingan banyak ya. Cari aja Bu diagram batang yang mana, Bu? Itu tuh. Ini ya. Diagram batang ini yang Ini kan? Iya. Betul, Pak. Dipahamin? Bisa. Nah, lanjut ya ke itu soal yang kemarin juga. Jadi cari aja. Jadi apa ya jawabannya A ya? Ya, jawabannya itu jawaban batang A aja kita jawab. A ya. Oke, bisa dipahamin ya. Gampang. Iya. Ini juga soal cuman teori-teori aja yang ini. Pak, kembali dulu diagram batang tadi. Kenapa bisa apa? Ya paling mudah bacanya, Bu. Kalau Ibu Yang biasa digunakan. yang biasa digunakan ini Pak ya bacanya. Ini susah masyarakat bacanya. Iya, Yang paling mudah yang ini. gampang dibacanya diagram batang. Yang paling mudah. Oh, begitu. Iya, Iya. Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini soal kemarin juga, ini gampang juga nih. Ini Nggak gimana tuh? perlu ngitung, cuman hanya perlu ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Ini dapat dicari ya, harusnya ini alas. Kali tinggi. Ya, dapat dicari kan? Kali tinggi. Dapat dicari nih kan? Bisa. Siswa di sini tidak dapat dicari, berarti mereka tidak bisa membedakan yang mana alas, yang mana tinggi, yang mana sisi miring kan gitu. Kan ini kan harusnya bisa cari kan? Iya, Pak. Alasnya ada, tingginya ada. Tapi di sini masalahnya siswanya tidak bisa mencari. Belum paham. Berarti dia belum paham yang mana alas, yang mana tinggi, yang mana sisi miring. Si miring. Yang mana jawabannya? Boros. D. 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 Pak, kalau siswa tersebut tidak mengetahui rumus luas segitiga juga tidak bisa dicari luasnya, Pak. Tidak mengetahui rumus. Kalau saya jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena mereka kalau rumus kan luas apa rumus luas? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. kan rumusnya alas kali tinggi kan? Iya. Bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa kan nih kan? Tadi ada jawab gini jawabnya. Pak, kalau dia nggak tahu rumusnya gimana kan? Ketika diminta mencari luas segitiga, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga dulu yang itu ya. Perhatikan logika berpikirnya, Bu. Ternyata siswa itu mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Berarti dia sudah tahu rumusnya. Rumusnya kan? Kan dia udah tahu rumusnya, makanya nggak bisa cari kan gitu. Ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Berarti dia udah paham rumusnya. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 kan gitu. Dia nggak bisa membedakan. Bagaimana dia bisa mencari kalau dia tidak bisa membedakan yang mana alas, yang mana tinggi. Dan yang mana segitiga yang Pitagoras itu, yang sisi miringnya. Jadi dia ini nggak tahu nih yang mana alas, yang mana tinggi. Dia belum paham. Pikirnya cari lagi ini. Makanya saya bilang jawabannya adalah tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Jawabannya E. Kalau saya E ya. Kalau yang D nggak mungkin. Yang D nggak mungkin. Tidak mengetahui rumus luas segitiga, tidak bisa melakukan operasi perkalian, salah juga. Belum bisa membedakan antara keliling juga salah. Yang antara ini sama ini. Ya. Ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Tidak dapat dicari. Ya dapat dicari kan gitu. Dia tidak bisa membedakan mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Itu jawabannya. Oke. Berarti kan dia sudah mencari kan gitu kan. Makanya nggak dapat kan gitu. Makanya dia sudah mencari pakai rumus, nggak dapat, maka jawabannya itu. Gambar pun dibalik. Oke. E ya. Jawabannya A atau E, Pak? Saya E, Pak. Iya. Saya lebih condong ke E. Oke, lanjut ya.
Yud, kita ke Sud. Jangan hafal jawaban ya, soalnya pasti ganti ya, soalnya pasti berganti. Sama seperti ini, Bu. Soal ini, soal yang UP kemarin tuh seperti ini. Ntar. Ya ini dan ini. Nah ini Pak. Ini dia. Di mana? Ada banyak gambar. Ini tentang namanya teorema. Jadi soalnya Bu, ini segitiga kan? Iya. Nah, yang kemarin lingkaran. Jadi jangan hafal jawaban, tapi hafal konsepnya nih ya soalnya nih. Ini ada nggak jawab konsepnya? Ini nih. Nah, ini soal semua nih, soal yang kemarin semua ini. Oke, udah. Nah ini kita bahas dulu ini coba nih. Ini kan tali busur, yang ini tali busur. Dan ini tali busur nih kan? Ya. Di sini adalah siswanya nggak ngerti yang mana apotema. Mana apotema? Apotema itu tinggi di dalam segitiga. Ini EO. Dia tidak bisa membedakan AC itu, dia jawab apotema. AC ini apa? Tinggi. AC. Tali busur. Tali busur. Kalau apotema itu tinggi dalam segitiga, EO nih, EO apotema. Maka dia tidak bisa membedakan tali busur dengan apotema. Maka jawabannya ini soal yang kemarin yang muncul adalah lingkaran. Soal yang sekarang yang muncul adalah segitiga. Ya, jadi nggak bisa jawab apa-apa jawaban atau ini konsep dasarnya. Jadi nggak bisa main-main ya. Ini untuk lingkaran. Yang mana tali busur? Yang mana busur kan gitu. Yang mana apotema itu tinggi dalam segitiga itu aja. Nah, ini kok tanya lingkaran. Tadi kan pelan-pelan aja kita tadi kan tanya bagian segitiganya kan gitu. Segitiga. Ini soalnya banyak Bu. Matematika. Tapi kita ini aja dulu. Nah, ini juga nih soal ini juga ini tentang apa namanya? Tentang pembelajaran EPB KPK. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat Bu Tari? Berarti nyari apa? EPB. EPB. Ya udah. Tindak lanjut Bu Yasmin gimana untuk bisa siswa ini bisa EPB? Nggak mungkin KPK kan? Nggak mungkin pembagian. Ini nggak mungkin juga. Saya jawab yang B lah. Mengingat kembali dan membahas tentang soal materi EPB sesuai dengan yang diminta, maka jawabannya adalah yang B. Ya, nggak sulit Bu, soal matematika kemarin nggak sulit kali. Mudah lah. Itu kan cari EPB kan? Saya mah Pak, kalau baca gambar ya suka kesulitan Pak kalau dihadapkan dengan gambar gitu. Gambar matematika. Yang ini misalnya Bu ya. Yang ini kan Bu. Ini kan misalnya. Ada itu yang tadi. Ini misalnya ini kan Bu. Itu mah udah ngerti itu mah. Udah ngerti. Jadi mana lagi yang ini? Udah ngerti. Yang kayak tadi gini. Kemarin mah saya pas keluarnya teh segitiga. Yang mana Bu Ibu ngerti Bu? Kesebar. kemarin minta Bentar. Yang tadi Bu Yasmin Pak. Bentar dulu. Satu orang tuh ngomong. Tadi mana yang ngerti Bu? Bu Yasmin dulu Pak tadi. Bu Yasmin. Ini kan hanya 24 botol 40 72. Berarti kan membagikan parsel. Berarti kalau membagikan parsel cari EPB lah Bu. Ya Bu ya. Membagikan parsel cari EPB. Membagi sama banyak. Kak Amir, Terbanyak, parsel terbanyak itu ya. Ya silakan Bu. Kalau tunggu Pak Amir ribut sekali di sini. Silakan Bu. Iya Bu. Iya Pak. Aja. Yang ini ya soalnya tentang mencari SPB KPK ya Pak. Iya, enggak ini EPB, ini EPB karena membagikan sama banyak berarti EPB faktor. Membagikan sama banyak itu EPB, tak ada lagi yang lain itu EPB. Tapi kalau ini yang keluar UP kemarin Pak. Ya emang iya Bu. Udah kalau masalah soal itu Bu, udahlah Bu, jangan percaya sama saya, jangan tanya lagi. Pak ini udahlah, itu udah percaya aja sama saya. Soal saya
Kalau seumpama jawabannya Pak yang betul adalah KPK, bagaimana anunya Pak yang ditanyakan? Bagus. Nah, seperti itulah Iya, bertanya kan misalkan gitu. KPK. Ya, perhatikan Ah, dulu, misalkan perhatikan. KPK Iya, bagaimana perhatikan dulu. Ya. Iya Pak. Kalau KPK gimana Pak soalnya Pak? Ya, kan saya mood dulu semuanya. Kalau KPK itu misalkan gini, siapa namanya? Beni pergi ke kolam renang 5 hari sekali. Ciko 6 hari sekali. Dedi 3 hari sekali. Jika mereka bertemu pertama kali pada tanggal 7 Desember 2022, kapan lagi mereka bertemu bersama-sama? Inilah soal dari KPK. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa dipahamin soalnya? Bisa. Kalau FPB seperti itu, membagikan ke dalam parcel, ke dalam plastik, ke dalam tas, membagikan. Bagi sama rata. Banyak. Benar. Tapi kalau kapan lagi mereka ini, seperti misalnya lampu A Menyala. Bersama-sama. 10 menit sekali. Ya, bersama-sama. Kapan lagi bersama-sama? Itu kata kuncinya. Bersama-sama itu KPK. Membagikan sama banyak, kata kuncinya FPB. Paham? Paham. Aman? Bisa dipahamin? Aman. Aman. Ya. Oke. Oke ya. Maaf Bapak. Oke. Ini. Iya. Saya ulangin lagi. Ini. Bisa diulangi. Iya, saya ulangin Bu. Saya nggak ada istilah nggak ngulangin. Saya ulangin. Saya mood dulu. Iya Pak. Ya, Saya ulangin. Saya mood dulu. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Bu Tari mempunyai stok, soalnya adalah gitu kan. Soalnya adalah Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng, 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parcel sama banyak, berapa kemungkinan terbanyak parcel tersebut yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Bu Tari? Berarti ini kan membagikan kaleng-kaleng itu ke dalam tas-tas itu atau parcel-parcel itu, berarti namanya mencari EPB. Yang saya khawatirkan ini untuk Bapak Ibu ini, bisa nggak cari EPB 24, 42 itu berapa kira-kira? Sama-sama dibagi 8 mungkin Pak. Bagus. 8 jawabannya ya. 8 jawabannya kan? Bagus. Ya. Tadi. 8 tadi bagus. Berarti 8 parcel lah yang dapat dibuat, ya kan? Iya Pak. Bisa dipahami tuh? Iya, Ya, berarti nyari EPB. Tindak lanjut dari Bu Yasmin, karena nggak ngerti soal nomor 4, ini pedagogi ya, pedagogi matematika ini. Kalau nggak ngerti dia siswanya masalah EPB, ibu ngajarkannya KPK, kan nggak mungkin kan? Nyambung. Ibu ngajar bagi-bagi, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Memberi soal, ya kelipatannya nggak nyambung. Ajar aja EPB kan gitu, dia paham kan? Iya. Masa ngajar yang lain? Dia minta, kan logikanya gitu aja, diminta EPB, jadi EPB. Masa kita ngajar yang lain, kan gitu aja kan logikanya. Oh gitu ya Pak. Ya iyalah. Kalau Saya jadi bingung Pak. Hah, kok bingung Bu? Ini kan nyari EPB. Iya. Kalau nyari EPB, sedangkan siswanya itu nggak bisa nih. Ini ngapain? Saya ulangin ya. Ini soalnya ngapain? Siswanya nih ngapain soalnya? Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti bagaimana mencari parcel terbanyak ini ngapain. Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti caranya. Saya ulangin Bu ya. Siswa ini nomor 4-nya 24, 40, 72 tuh dia nggak tahu ini bagaimana mencari apa ini. Dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu cari apa, ibu ngajarkan apa? Ini kan soal ibu nih. Kalau kira-kira soal ibunya cari apa? EPB kan Bu? Iya. Iya. Kalau siswa ibu nggak tahu nyari EPB, maka ibu ngajari apa? EPB. Iya, mengingatkan kembali. Iya Pak. Pasti lagi soal dia Pak. Kan logikanya nyambung ini soalnya.
yang diajarkan ini ya beres. Ngopo bingung Bu, terlalu mudah sekali untuk menjawab soal seperti ini. Masa Ibu bingung? Ibu ngajar yang mana coba? Ibu coba tadi yang bingung. Ibu mau ngajar yang mana? KPK? Yo nggak nyambung. Iya enggak, iya. Nggak nyambung ngajar. Berarti konsep dalam soal tadi kalau misalnya untuk dibagi rata sama rata itu menentukan MPD. Kalau apa tadi? Satu lagi Sama-sama bertemu lagi bersama-sama. Itu namanya KPK. Bapak, saya mau tulis. Gimana kalau yang KPK, Pak? Gimana? Waduh, yang tadi. Oke, kita saya KPK tadi. Saya nggak bingung. Ya, tahan saya. Waduh. Bentar. Tenang dulu, tenang ya, tenang. Saya pasti akan ajarkan yang mana Bapak Ibu minta. Makanya saya bilang matematika pelan-pelan dulu aja. Karena pasti banyak, ya maksudnya bukan ini, nggak bisa, tapi banyak beban. Jadi lupa kan. Tenang aja Bu, matematika tuh tak semudah tak sesulit yang dibayangkan. Oke, kalau soalnya KPK gimana Pak? Oke, saya bikin, tenang dulu ya semuanya. Ya. KPK itu adalah seperti soalnya. Tapi saya bedakan yang mana IPB, yang mana KPK deh. Nyari ya. Nanti saya ajarkan lagi cara yang bagaimana mencari KPK sama IPB. Oke. KPK itu misalnya seperti ini. Amir pergi ke perpustakaan di provinsi itu setiap 12 hari sekali. Siapa lagi namanya? Rina pergi ke perpustakaan itu setiap 8 hari sekali. Sedangkan Fatih itu 4 hari sekali. Jika ini soalnya, misalnya soal. Jika mereka bersama-sama bertemu bersama pertama kali pada tanggal 3 Desember 2022, kapan lagi mereka ketemu bersama? Siswa tidak mampu menjawab. Ya, kapan lagi mereka, perhatikan ya, bertemu bersama. Soalnya itu bersama. Soalnya itu gini. Siswa tidak mampu menjawab soal ini karena bagaimanakah tindak lanjut Ibu Guru, Bapak Guru mengingatkan kembali dan membahas soal tentang KPK. Selesai. Ya, kan soal tentang KPK kan? Iya. Ya. Paham? Paham. Kamu? Paham. Alhamdulillah paham, Pak. Pak, EPB gimana, Pak? Soal siswa tidak mampu menjawab soal ini, katanya kan? Menjawab soal ini. Misalkan Rudi ingin membantu para korban bencana alam. Ya, kurangi, kecilkan suaranya. Dia mempunyai 18 Indomie. Baru berapa ini? 60 kilogram beras, baru 24 kilo minyak. Berapa bungkusan paling terbanyak yang didapat dan bagi rata gitu. Ini apa namanya soalnya? Lunas. PB. Bisa dipahamin? Nilai. Bedanya bisa dipahamin? Bisa. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Oke, bisa ya? Aman, Pak. Saya hapus ya. Iya. Terus. Ibu Gladys apa lagi, Ibu Gladys? Iya Pak, maaf ya Pak. Apa? Pak, ini Pak, berarti kalau yang SPB itu dia nilainya banyak ya Pak?
Bukan gitu, Bu. Itu nggak bisa seperti itu. Hancur kita, Bu. Bukan itu. Bukan itu, Bu. Ibu konsep Ibu konsep Ibu itu salah. Jangan sampai Ibu punya konsep salah. Kenapa? Karena kalau Ibu bilang banyak nanti, kalau KPK bisa banyak juga kan gitu. Jangan seperti itu. Iya, Pak. Jadi gini, Bu. Ya, ulangin. Kalau mereka bersama-sama, cari kata kuncinya bersama-sama, bertemu lagi atau bertemu lagi itu KPK. Tapi kalau membagikan parcel, membagikan parcel EPB, udah gitu aja, Bu. Kalau kata kuncinya. Bisa aja pensil yang lain contohnya. Nggak usah itu. Ibu mikirkan ini angka, nggak usah. Ini nggak penting. Ini hanya sekedar angka. Jadi kata kuncinya ya, Pak. Iya, kata kuncinya bersama-sama ya, Pak. dengan membagikan. Berapa banyak? Bagikan sama rata ya, Pak. Iya, bagikan sama rata EPB bersama-sama itu KPK. Ya, Pak. Ya, Tidak jadi kan terima. udah seperti itu nih, ini soalnya nih. Ini yang mana tadi? Ini mana tadi? Tadi mana soalnya? Oh nih. Ini ya, berapa kemungkinan parcel terbanyak yang dapat dibuat? Berarti kan dibagi kan? Iya. Berarti cari apa EPB? EPB. Ibu bisa? Bisa. Aman, aman. Bisa dimengerti, Pak. Aman. Aman. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Ntar ya, sekali lagi nih. Ini soal yang kemana aja dulu ya. Soal yang kemarin. Ini soalnya. Nih, yang ya soal kemarin dulu ya. Nanti kita nanti misalnya saya lihat lagi nih, paling sampai sini lah kita bahas. Ntar ya, nih grafik Ibu bisa ya ini juga nih. Ini soal ini saya sarankan ya dulu ya, soal juga nih mirip-mirip soal yang tadi. Belum kita ke itu ke Kembalinya bensin sudah kasih dia 20? Sudah, Bu. Bensinnya sudah, Bu. Mahal sekarang ya bensin, Bu. Saya pun heran, Bu. Nah, saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak ya. Maaf tadi cuma bercanda-canda aja. Oke, faktor persekutuan ini soalnya sama ya. Faktor persekutuan terbesar EPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Misal 18 dibagi habis 1, 2, 3 sampai 18 dan 30 habis dibagi 1, 2, 3 sampai 30. Oke. Oleh karena itu EPB dari 18 dan 30 adalah 6. Berikut ini merupakan soal HOTS yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang EPB. Dalam EPB ya. Jadi dalam EPB, bagaimana siswanya dalam EPB? Contoh soalnya seperti apa? Ya cari aja yang dibagi-bagi sama banyak. Wes, selesai. Yang mana, Bu, jawabannya? A. Yang diminta mengerti EPB. Ya udah, cari aja yang membagi sama banyak. Cuman A kan? Yang A, iya. Nyambung nggak nih, nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung. Ya, yang KPK yang mana yang KPK? Misalnya soalnya KPK, yang mana KPK? Yang bersama-sama. Oh iya, bersama-sama. Membagikan sama banyak. Iya. Sama-sama. Sama. Ya. Aman. Udah dimantapin konsepnya. Ya, ini konsepnya betul banyak. Jangan hafal yang lain. Hafal konsep. Konsep harus hafal mati. Tapi kalau soal jangan kau tanya lagi, soal itu pasti berubah. Pak, Iya. Siap. Jadi Pak Amir, saya barusan keluar dari Zoom, Pak. Bisa dijelaskan lagi? Siap, Bu. Siap. Keluar lagi, Bu ya. Faktor persekutuan Dalam aja sudah pahit. apa biasa, Bu. Nggak apa-apa. Saya juga anak-anak keluar. Oke. Kalau ada jaringan yang kacau. Faktor persekutuan terbesar EPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Misal 18 dibagi hasil 1, 2, 3, 6, 9, 18, 30. Dibagi habis 1, 2, 3 sampai 30. Oleh karena itu EPB dari 18 dan 30 adalah 6. Ini ada 6 nih, dapat nih EPB 6 ya. 6 ya. Iya. EPB ya. Oke, yang sama. Berikut ini merupakan soal hot. Saya mute dulu sebentar. Iya, mute aja. Oke. Berikut ini merupakan soal hot yang digunakan untuk mengukur materi siswa masalah EPB. Kita mengukur EPB, indikatornya siswa itu dapat mencari EPB, soalnya seperti apa? Kita bahas soalnya seperti apa. Ini pedagogi matematika.
Soalnya seperti apa ya? Soal EPB. Masa soal yang kecepatan yang B? Ya salah dong. Maka soal kecepatan yang B ya salah dong. Maka yang D juga salah dong soal kecepatan. Yang EPB. Bagaimana yang EPB? Membagikan sama banyak. Kata kuncinya udah ini. 40 pensil, cerita, buku tulis. Ya dibagikan ke dalam parcel atau apa kan. Sama banyak. Jawabannya ini EPB. Mencari EPB nih. Sudah jelas sekali dia mencari EPB. Sedangkan yang E, ini soalnya mencari KPK. Kenapa ini ketemu menyala bersama-sama? Ini namanya KPK. Jadi begitu mudah, Bu, untuk menemukan EPB dan KPK. Pahami dulu soalnya yang A itu EPB, yang E itu KPK. Tolong dulu dipahami, karena soal ini pasti masuk. Nggak ada yang lain, karena kisi-kisinya pas. Iya, Pak. Bapak, berarti kata kuncinya untuk FPB itu membagikan ya? Iya, betul. Sama banyak. Terus membagikan sama banyak, sama banyak. Kalau KPK dia rata-rata ya, Pak? Enggak, Bu. Sama KPK bersama. Ketemu lagi bersama-sama. Kuncinya. Bersama-sama. Ketemu lagi bersama-sama. Berarti kata kunci FPB dengan membagikan sama banyak, sedangkan KPK Bersama-sama. Sama-sama. Iya, sudah paham. Oh, gitu ya. Gadis. Iya, Bu. Saya tuh ngajarnya di kelas rendah terus, Bu. Enggak di kelas enggak pernah di kelas tinggi. Sama, Bu. Saya agak-agak susah sih, Bu. Pantes, itu makanya saya bilang tadi. Saya bilang Ibu Gladys ini berarti ya saya pilih juga ke situ, berarti ke kelas 1, kelas 2, 1, kelas 2. Jadi Iya, saya 5 tahun, Pak, kelas 1. Kelas 4, Bu. Saya pastilah saya. Makanya saya susah, Pak. Saya tadi kok Ibu Gladys kok masalah hal sederhana, karena ada kebiasaan ini lupa kan jadi itu. Iya, betul, Pak. Tidak, saya 5 contoh lagi tahun loh, Pak. ya. Ya, saya contoh lagi ya biar makin paham yang tidak. Iya, betul, Pak. Satu lagi ya, sabar, Bu. Apa, Bu? Ini soal yang lama aja, yang baru aja kita bahas. Yang baru, yang lama kita dulu aja. Oke, Bu. Soalnya Bu, misalnya Ibu ada, misalkan tadi ada apa namanya tuh? Cari lah apa namanya. Ibu jadi murid misalnya. Ibu jadi murid, Ibu punya 8 pensil. Ibu lagi belajar. 4 buku dan 6 penghapus. Ya. Ini Ibu mau Ibu bagi kepada teman-teman Ibu kan gitu, teman-teman. Ya kalau gini, kalau ada pensil, buku, penghapus sudah dibagikan ke teman-teman sama banyak, berarti namanya EPB. Iya. Susah sekali kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Saya agak paham sedikit. Ya, EPB ya. Tapi kalau misalnya seperti soalnya, ini ada orang 3 misalnya. Atau lampunya 3. Berkaitan dengan waktu. Nah, lampunya 3. Ada waktunya, betul, Pak. Ada waktunya. Kalau ada waktunya, itu biasanya KPK. bagus, Pak. Itu namanya kata kunci paling jos. Makasih, Pak ya. Kalau ada waktunya, itu cari KPK. Sudahlah, gitu aja, betul tuh. Nggak mungkin ini cari waktu. Nah, ya, aman ya? Aman. Nah, selesai kata kuncinya, beres. Ya. Mantap. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau ada waktunya KPK. Betul. Udah keluar lagi. Ya, ada waktunya KPK ya. Paham ya? Oke, bentar ya. Nah, ini ada soal. Ya, ini soal ini ada. Ini soal, Bu ya. Ini soal masuk kemarin. Ya. Ini soal juga masuk untuk kecepatan. Ini soal juga masuk. Satu soal ini pasti masuk jenis kecepatan. Ingat, Bu ya. Saya ulangin. Satu soal ini pasti masuk tentang jenis kecepatan. Sudah? Kecepatan. Satu soal ini pasti masuk tentang jenis kecepatan. Sudah? Ya, kita bahas dulu 5 menit terakhir ini, 3 soal ini biar Ibu paham. Saya ke Pak. Ya, 3 soal tadi ya. 3 soal itu udah saya taruh ke bawah ya. Ini soal OP. Itu sih, Pak, yang menjadi saya susah, Pak, karena saya ngajarnya di kelas rendah, Pak, terus kelas 1. Ya, perhatikan aja, Bu. Tolong perhatikan aja bagaimana cara saya. Pemerintah nggak nanya Ibu ngajar kelas 1 kan? Coba bedakan. Ya. Benar, Pak, benar. Nggak ada pemerintah nanya Ibu kelas 1 nggak peduli pemerintah. Pokoknya ngajar SD.
Ya kan? Ini gimana Pak? Iya. Kalau ngajar Kerjanya, Pak. Soalnya kelas 1. Ibu kelas 1 ngajarnya Masih itu soal kelas 1. nggak mungkin Ibu nggak bisa, Bu. Jadi kalau Ibu pindah ke kelas tinggi kayak mana? Ujian lagi. Yang ada ujian mau Ibu. Jadi nggak ada Belajar kelas rendah, lagi. nggak ada kelas tinggi, yang ada Ibu guru PGSD, maka di Iya, situ Pak. Iya, Ibu betul. kuliahnya harus bisa menguasai profesional Ibu dari kelas 1 Semuanya. sampai kelas 6, oke? Nah, Oke. Saya kerjakan. Saya kerjakan ya. Ini jenis pertama soal kecepatan. Tolong perhatikan baik-baik, saya mute 15 menit terakhir kecepatan. Iya, Pak. Iya. Dulu. Perhatikan baik-baik, ini terlalu gampang. Ya, kalau misalnya diperhatikan ya, tapi nggak perhatikan nggak gampang nanti. Dani berkendara dari kota Jogja ke kota Semarang berangkat pada pukul 8.30. Oke, sebelumnya mengenai ini, cara terbaik adalah pahami dulu rumusnya. Jarak J adalah kecepatan dikali waktu, ya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Pahami dulu ini dari rumus segitiga ini. Biar paham. Jarak, kecepatan kali waktu. Kecepatan, jarak bagi waktu. Waktu, jarak bagi kecepatan. Oke, itu dulu dipahami. Kita baca soalnya. Dani berkendara dari kota Jogja ke kota Semarang berangkat pada pukul 8.30 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ini 8.30 ya. Kita apa dulu? Oke. Rahmat berkendara dari kota Semarang ke kota Jogja berangkat juga pada pukul 8.30. Berarti sama-sama berangkat 8.30. Dengan kecepatan 60 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama dan perjalanan lancar. Jika mereka berpapasan, oke nih. Ini Ibu harus hafal. Yang kedua, yang kedua, Ibu harus hafal yang namanya waktu berpapasan. Waktu BP berpapasan, ya ini judulnya, nih ya, saya bikin judulnya dulu biar Ibu paham di sini. Ini waktu berpapasan ini model soalnya ada 3, Bu. Kalau nggak ditanya waktu berpapasan, dia langsung waktunya ditanya berpapasan. Satu lagi tanya kapan dia berangkat pukul berapa itu. Rumusnya adalah waktu berpapasan itu jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini harus diingat. Oke, sekarang kita baca nih. Saya mute dulu lagi ya. Saya mute dulu. Ya, saya mute dulu. Oke, saya ulangin. Dani berkendara dari kota Jogja, kota Solo, Jogja ke Solo, kota Semarang, berangkat pada pukul 8.30 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Rahmat berkendara dari kota Semarang ke kota Jogja, berangkat juga pada pukul 8.30. Nah, ini kotanya dari Jogja ke Semarang, satu lagi dari Semarang ke Jogja. Inilah yang dinamakan waktu berpapasan. Ada 2 benda, pahami dulu konsepnya ya, biar dulu saya jelaskan, biar paham. Ada 2 benda, berlawanan dia, ini namanya lah waktu berpapasan yang ditanya. Tengok nih, dari Jogja ke Semarang, dari Semarang ke Jogja berlawanan, itu pasti 2 benda saling berlawanan. Yang ditanya adalah waktu berpapasan. Itu soalnya. Oke. Baca lagi soalnya. Si tadi dari Semarang ke Jogja berangkat pada pukul 8.30 juga dengan kecepatan 60 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama dan perjalanan lancar. Jika mereka berpapasan, betul kan? Jika mereka berpapasan pada pukul 11.00 di sini. Berarti waktunya sudah diberitahu. Nah, ini soalnya sudah dikasih tahu. Biasanya soalnya minta waktu berpapasannya kapan. Sekarang soalnya memberitahu waktu berpapasannya pukul 11. Berangkat pukul 8.30, ya, berangkat pukul 8.30, berpapasan atau ketemu di jalan pukul 11. Berarti ada waktu berpapasannya itu sekitar pukul 11.00 dikurang 08.30. Ini kalau dapatnya sekitar 2,5 jam. 2 jam 30 atau 2,5 jam. Pahami dulu dari sini. Pahami dulu. Pahami dulu dari situ.
2,5 jamnya pahami dulu, biar kita lanjut. Lanjut. Iya, Pak. Paham. Iya, paham, Pak. Paham. Bisa dipahamin ya? Iya. Oke. 2,5 jamnya tahu dari mana kan? Tahu. Tahu. Sekarang, berapakah jarak tempuh perjalanan mereka? Apa rumus jarak, Bu? Kecepatan kali waktu. Jarak kecepatan kali waktu, Pak. Kecepatan kali waktu. Kali waktu, Bapak. Kecepatan kali waktu. Waktu. Kalau kita nyari jarak Dani adalah kecepatan Dani dikali waktunya, ya kan? Ya. Ya. Yang protes, kalau ditanya jarak, ini kan jarak nih, tanya jarak Dani nih. Jarak mereka kan, berarti kan ada 2 jarak. Jarak si Dani sama jarak si Rahmat. Rahmat. Dipahamin? Bisa. Bisa. 2,5 jam bisa dipahamin? Bisa. Berapakah jarak? Berarti yang diminta jarak. Paham? Iya. Karena jawabannya ada 2, berarti ini jarak Dani, satu lagi jarak Rahmat. Bisa dipahami Iya. tuh? Bisa. Oke, ke atas kita, ke atas warna hitam ini. Jarak Dani. Rumusnya apa jarak tadi? Kecepatan kali waktu. Kali waktu. Kecepatan siapa? Kali waktu. Kecepatan Dani. Kecepatan Iya, Dani. jarak Dani, maka Dani. Kali waktunya kan? Kali waktu. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Kecepatannya Baca soalnya. 80. Kecepatannya 80 80 Kali km. waktu tadi berapa? 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5. Ibu kalikan aja 80 ke 2,5. 200. 200 kilometer jarak Dani. Berarti yang A benar, yang C benar. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Jadi pahamin? Iya. Pahamin? Bisa. Kalau diminta jaraknya Rahmat. Rahmat, maka jarak Rahmat ke bawah kita. Jarak Rahmat adalah 60. 60 60. 2,5. 1,5. Iya, betul. 2,5. 150. 150. meter. Jawabannya C. Salah dia kemarin. Iya, Pak, saya juga salah, Pak. Bisa. Pahami dulu dari mana Jadi Bapak jaraknya. kita harus pahami dan tahu rumusnya ya. Iya. Iya, betul. Yang susah, Bu. Saya ulangi nih, yang susah. 2 soal susah mengenai matematika. 1 deret, 1 lagi kecepatan. Sudah cuma 2 itu aja. Yang susah ya. Betul. Jangan ibu ngerjakan ini di awal, mampus, hancur. Habis jam. Jangan di akhir. Tandain pakai kertas. Bawa kertas itu tandain. Oh, matematika nomor 7. 91, 102, 103, 120, 105, udah tandain dulu. Ada waktu misalnya 50 menit atau 40 menit atau 30 menit baru masuk matematika. Paham? Paham. Jangan sok-sok langsung matematika udah diajarin Pak Amir, hancur kita hancur. Iya, Pak Amir. Pak jawabannya. Ini taktik itu gunakan, trik itu gunakan di akhir matematika, jangan di awal ya. Di awal itu yang masuk IPS, IPT, PPKN itu gampang sekali. Pedagogi itu gampang. Pedagogi itu gampang sekali lah. Kalau nanti saya jadi trik-triknya gampang gitu. Yang masalahnya matematika kan gitu kan. Matematika ini di akhir aja kan gitu. Masuk di awal. Sudah, Bu? Kalau nanti ya, misalkan ibu nggak ngerti deret atau nggak ngerti kecepatan, saya berapa kali ulangi, misalnya ulangi nggak ngerti, jangan maksa Bu, biarin aja satu soal. Lebih baik tinggalkan satu soal itu atau dua soal tinggalkan, cari yang lain kan gitu kan daripada bisa dipahamin ya. Iya, Pak. Nanti saya juga, Pak, triknya gimana Pak kalau saya nggak tahu matematika 2 soal Pak kan gitu, misalnya. Tinggal. Ya saya ajarin ya triknya nih ya. Misalnya ibu nggak tahu kan hitungan itu yang payah kecepatan sama Deret. Cuma 2 itu yang payah ya. Nah, ini terakhir nih 5 menit terakhir kita bahas lagi kecepatannya 2 soal lagi nih tentang kecepatan nanti aja besok aja kita bahas ini ya dengan 2 soal lagi. Ya, 2 soal lagi kan? Pak belum di itu barusan. Apa, Bu? Screenshot.
Belum DSS. Aduh, udah nggak apa-apa, Bu. Oh iya. Udah apa? Nih ya, nih dua soal lagi kecepatan ya. Ntar dulu. Bagaimana Pak? Saya nggak tahu nih Pak. Saya misalnya nih ya Bu ya, ini Bu ujian nih. Ibu ujian. Ibu ada 3 soal matematika, 3 soal matematika yang Ibu nggak tahu jawabannya nomor 105, 97, dan 119. Misal Bu ya, nih. Misal, Ibu nggak tahu yang satu deret, yang satu kecepatan, Ibu udah mumet lah kan. Mumet. Pilihannya ada A, B, C, D, E, A, B, Boleh dicoba. D, E. Ini misal Pak ya, ini bisa jangan. Iya bisa. Kalau Ibu misalnya waktunya tadi yang ini deret misalnya deret payah lah kan, kita anggap deret lupa lumus, kecepatan pusing misalnya nggak ini lupa juga, satu lagi entah apa soalnya lupa juga. Ada 3 soal seperti ini. Jangan jawabannya seperti ini Bu ya, 1A, 1B, 1C, nggak boleh Bu ya. Sama. Nggak boleh jawaban loncat-loncat. Jadi Ibu jawab aja kalau ini tutor Bu ya, dia dulu tutor. Jadi saya ya mainan lah kan. Bagaimana menebak jawaban itu, menebak jawaban sih. Bagaimana jawaban itu kalau nggak tahu ya jawaban matematika tuh Bu. Perhatikan jawaban matematika itu biasanya terletak pada umumnya terletak di antara ini. Di antara ini ya. D sampai C. Ingat Bu, ini yang nggak bisa aja. Ini bagian nggak bisa, paham Bu ya? Jangan nanti jadi konsep lagi tuh Bu. Nggak bisa ya. Ini yang bagi nggak bisa. Ini hanya digunakan bagi yang tidak bisa. Misalnya ya. Pakai pula nanti Pak triknya itu Pak. Iya Pak. Atau apa? Atau dia sudah stres. Kan Bu, ini dicoba triknya hanya bagi yang ini ya, jangan dicoba bagi yang bisa. Kalau bisa cari lah. Ibu harus konsisten. Misalnya ini B atau C atau D. Dari ini pastilah kena 1 soal benar. Jarang. Jadi jawabannya harus konsisten. 1 soal pasti benar, ya itu triknya. Tapi jangan main kayak tadi ya. Jangan main misalnya saya semua matematika gitu hancur, kita hancur. Soal cuma 3 soal matematika sulit, 3 soal aja tuh. Yang lainnya gampang ya. 3 soal hanya 3 soal rumus ya. Hanya 3 soal matematika itu sulit di PGSD bagi guru SD yang kelas rendah. Kelas 1. Ya, kelas rendah bagi ini saya bikin nih biar supaya nggak ada nanti istilah tuh bagi kelas rendah. Biasanya sulit tuh. Deret, kecepatan atau lagi lupa saya namanya. Ya itu tadi menghitung apa namanya luas-luas itu kan itu dia. Bangun ruang. Satu lagi kalau ada soalnya bangun ruang. Bangun datar atau bangun ruang. Ini dia ribet ini. 3 inilah soal yang sulit bagi guru SD yang ya. Yang tinggi lemari itu juga sulit. Jadi matematika saya ajarkan. Kalau Ibu 3 soal tuh nggak tahu jangan dipaksa. Kita masuk pedagogi nanti misalnya PPKN IPS atau pedagogi itu yang harus Ibu kuatkan, oke? Ya. 3 soal ini Ibu nggak mau kuatkan, saya tetap ajar karena kan saya tutor. Bagi yang mau kan, tutor itu saya tetap ajarin deret kecepatan bangun ruang. Bagi yang nggak bisa, jangan dipaksa, biar aja nggak apa-apa. Pak saya karena mau maksa gimana? Ya nggak bisa. Waktu memaksa konsep itu nggak bisa, boom macam ini, macam dia harus punya konsep dasar yang sudah ada bangunannya diisi kepalanya itu dari dulu. Kalau nggak ada itunya nggak bisa dipahami. Karena kelas rendah itu kan sulit. Tapi kalau misalnya ada itu tetap saya ajarkan, pasti saya ajarkan. Bagi yang mau pasti saya ajarkan. Tapi bagi yang nggak bisa jangan dipaksa. Misalnya, Pak saya nggak ngerti, saya sampai 5 kali nggak ngerti, udah nggak usah lagi. Tinggalkan aja, udah nggak apa-apa ya. Untuk yang deret, kecepatan bangun ruang. Tapi untuk pedagogi mau nggak mau, bisa nggak bisa harus karena soalnya 63 soal maksimal. Bisa dipahami Pak ya, Bu ya? Oke. Yang deret ini Pak. Apa Bu? Yang deret ya. Apa Bu? Yang deret ya Pak ini penjelasan deret. Deret nanti belum ya, besok ya. Besok deret 2 jam ya, besok deret bulan. Besok matematika 2 jam, ini sejam setengah aja. Oke ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok hari ya. Besok hari Pak. Ya. Waalaikumsalam Pak. Salam.
Pak Amir. Halo, Pak Amir. Oh iya Bu, silakan Bu. Bapak, tadi saya kan terlambat. Terus Bapak ada taruh di grup. Tadi saya terlambat. Zoom-nya pasti ada di YouTube Bu. Tengok aja YouTube saya, pasti judulnya Matematika Retaker saya bikin situ, oke? Iya, tadi saya juga terpelantar. Apa nanti saya bikin Matematika Retaker, oke? Apa ya? Lanjut Ya. aja. Siap Pak, makasih Pak. Yuk, sampai jumpa lagi. Makasih Pak Amir. Yuk. Makasih Pak Amir, nanti bagi link YouTube-nya ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Amir. Jangan lupa subscribe. Yuk. Iya Pak. Sampai jumpa lagi. Sore. Makasih. Amir.